Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemesanan saham IPO ya. Jadi saham-saham yang sebelum listing ke Bursa Efek ya, kita bisa memesannya terlebih dahulu melalui website eIPO ya. Jadi sebelum ada website ini memang prosesnya awalnya masih manual ya, submit form gitu ya ke sekuritas penjaminnya. Tapi kalau sudah ada eIPO itu sudah memudahkan kita. Walaupun kita tidak punya akun di sekuritas penjaminnya, kita bisa pesan lewat eIPO ya. Saya akan tunjukkan langsung prosedurnya. Jadi kalau belum punya akun di eIPO, kalian bisa daftar dulu ya di websitenya eIPO, terus kemudian dash kayak strip gini ya, ipo.co.id ya. Kemudian kalau yang belum daftar, silakan mendaftar. Yang sudah mendaftar, kurang lebih halamannya seperti ini ya. Ini halaman depannya. Nah, saat ini ada statusnya beberapa status ya. Offering itu yang saat ini yang bisa dipesan langsung lewat eIPO ya. Memang pada saat book building ada beberapa yang bisa ya, tapi ada beberapa sekuritas yang belum bisa. Tapi untuk amannya biasanya saya kebanyakan pesannya pada saat offering ya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah hijau gini bisa langsung dipesan di eIPO. Caranya, sebentar saya ganti screen-nya. Jadi di sini tinggal klik more info, kemudian place order ya. Nah, karena saya belum login, maka dia akan menanyakan untuk loginnya ya. Ini login saya, sunares@gmail.com. Kemudian tinggal masukkan passwordnya ya. Jadi kalau sudah mendaftar, akan mendapatkan passwordnya. Terus jangan lupa klik I'm not a robot ya. Kemudian login. Sebentar, passwordnya salah lagi. Tuh, bentar ya. Maklum, kombinasinya memang ada karakter khusus ya. Mungkin salah ketik tadi ya. Nah, jadi ini sudah login. Anda bisa pilih ya sekuritas yang mana ya. Ini yang saya sudah set, ada 2 sekuritas di sini ya. Untuk YB atau YP ya, seperti itu ya. Jadi order kuantitinya misalnya mau pesan, ini saya biasanya pesannya setiap 10 jutaan ya. Semua IPO kebanyakan gitu ya. Saya pesannya seperti itu. Seperti ini ya. Bentar. Kebanyakan ini waduh. Ini dalam lot ya, berarti 1000 lot ya, harganya di harga 100 ya. Kemudian tinggal baca pertanyaan, ada hubungannya dengan affiliated party enggaknya, jawabannya no semua kebanyakan ya. Kemudian send. Nah, setelah send ini ada konfirmasi quantity lotnya 1000, nilainya kurang lebih 10 juta ya. Ini sekuritasnya. Kemudian klik save ya. Nah, ini ada request OTP, ini nomor HP saya. Kemudian bisa klik request OTP ya. Terus kemudian Anda bisa cek di nomor HP-nya, nanti ada SMS masuk. Nah, request OTP ini kadang-kadang nggak bisa langsung masuk ya SMS-nya. Kadang bisa 2 kali ya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini kebetulan lagi lancar ya, bisa langsung masukkan. Jadi masukkan aja langsung kodenya. Gitu ya. Ini save order. Nah, ini sudah sukses ya. Nah, kalau sudah sukses di sini kita bisa lihat di dashboardnya di sini ya. Kurang lebih seperti ini ya. Terus kemudian yang tadi kita baru pesan yang ini ya, statusnya submitted ya. Ini bisa kita lihat di sini sekuritasnya dan lain-lain ya, informasinya kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya kalau kita kembali ke dashboardnya ya, kemudian kalau nggak salah di bagaimana ya, home, dashboard, sebentar ya, orders, profile. Nah, ini contohnya di profilnya ya. Kalau di profilnya ini misalnya mau menambahkan broker ya, kita punya broker di sekuritas lain, kita tinggal add broker gitu ya. Nah, misalnya partisipannya nama brokernya apa? Misalnya nama brokernya salah satunya yang saya punya Korea Investment ini ya, BQ kan kodenya ya. Terus tinggal cek di sini, terus send. Ini kalau mau menambahkan brokernya. Nah, nanti tinggal tunggu konfirmasi dari brokernya, biasanya 1 kali 24 jam ya. Nanti dia akan muncul. Jadi pada saat kita order ya seperti tadi ya, seperti contohnya untuk
ASA tadi ya. Sebentar saya ulang lagi ya. Jadi ketika more info, kemudian place order. Nah, nanti kalau sudah selesai, itu brokernya akan muncul di sini ya. Kalau sudah disetujui ya. Tadi kan kita barusan saja request untuk menambahkan broker PQ ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu kurang lebih prosesnya. Saya bikinkan videonya karena masih ada yang tanya ke saya ya. Apalagi ada yang private message juga. Send message ke saya bagaimana cara pesannya. Ini sudah saya buatkan videonya. Jadi memang kalau untuk pesan saham IPO itu kita harus siap akan resikonya ya. Kita siap mendapatkan profit banyak, tapi juga siap akan resikonya kalau dia tiba-tiba turun dalam atau ARB atau auto reject bawah ya. Nah, memang sekarang batasannya masih nggak simetris ya, jadi masih cenderung aman, tapi perlu diingat juga kalau misalnya kena ARB itu walaupun mungkin ARB-nya belum dalam seperti yang sebelum pandemi ya, kalau simetris ya. Tapi perlu diingat kalau hari ini ARB, besoknya bisa saja ARB lagi ya, seperti itu ya. Jadi memang kalau pesan saham IPO itu kita harus siap akan menanggung kerugiannya, paling enggak 50%, karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ya. Bisa saja setelah IPO nggak lama lagi hari pertama atau hari keduanya dia bisa turun dalam ya, bisa aja. Tapi diharapkan naik ya, seperti itu ya. Jadi siap untung dan juga siap rugi ya. Memang seperti itu ya. Istilahnya boleh dikatakan bertaruh lah seperti itu ya. Kalau istilahnya dari bukunya Intelligent Investor di bukunya ini ya. Bentar saya tunjukkan. Ini ya, The Intelligent Investor ya. Ini versi terjemahan bahasa Indonesia. Saya nggak promo bukunya, nggak. Nah, di situ disebutkan kalau untuk saham-saham IPO itu memang resikonya tinggi, ada baiknya dihindari. Dan dia juga menegaskan kalau misalnya kita ikut beli saham IPO, ya kita harus membatasi jumlah yang dalam tanda petik dia kasih kata dipertaruhkan ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak ya. Sekian.